banyak bermunculan yang membahas tentang spiritual, khususnya tentang konsep ketuhanan. Dalam Al-Quran, Tuhan itu dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Apapun bentuknya, yang namanya makhluk atau sesuatu, baik itu yang dilihat, yang dirasakan, yang dipikirkan, yang dihayalkan, yang diimajinasikan, dan seterusnya, menurut ayat laisa kamitslihi syai'un dalam Al-Quran, tidak bisa diserupakan dengan itu. Apa yang saya katakan tadi, diserupakan saja sudah tidak bisa, apalagi dipandang atau dipahami sebagai Tuhan. Kalau menurut dari Al-Quran laisa kamitslihi syai'un, kira-kira seperti itu. Sedangkan dalam sebuah hadis kursi dikatakan al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Sedangkan rahasiaku itu adalah sifatku dan sifatku itu tiada lain adalah aku. Dalam konsep ajaran agama Islam, untuk mengenal Tuhan yang bernama Allah itu mesti melalui sifatnya, antara lain tentang kewujudan dirinya, tentang keberadaan dirinya. Kalau kita memahami, menggali makna yang ada dalam hadis kursi yang saya katakan tadi secara hakikat, maka bisa disimpulkan, akan terjawab bahwa siapakah Tuhan yang bernama Allah itu. Siapakah Tuhan yang bernama Allah itu? Secara tersirat dalam hadis kursi yang saya katakan tadi. Manusia itu adalah rahasiaku, kata Allah, dan rahasiaku itu adalah sifatku. Sedangkan sifat yang ada pada manusia itu dikatakan dalam hadis tersebut tiada lain adalah aku, adalah dirinya, maksudnya akunya Allah, bukan akunya manusia. Yang dimaksudkan dalam hadis kursi tersebut adalah akunya Allah, bukan akunya manusia. Jadi memang Tuhan itu tidak bisa diserupakan, tidak bisa dihayalkan, dikarenakan sifatnya yang begitu rumit, begitu sulit untuk bisa dipahami bagi yang belum berhakikat. Sulit untuk dipahami dalam laisa kamitslihi syai'un, dirinya tidak bisa diserupakan. Disinilah manusia mengalami kesulitan, tidak akan bisa mampu untuk bisa memahami tentang dirinya yang laisa kamitslihi syai'un itu. Tapi bagi orang yang sudah berhakikat, yang sudah tercerahkan, yang sudah mencapai kesadaran murni, yang sudah makrifatullah, maka tidak sulit baginya untuk
memahami tentang kalimat laisa kamitslihi syai'un itu tidak sulit. Sedangkan yang baru pemula, yang masih di level syariat, dikarenakan kemampuan berpikir di dalam memahami apa yang tersirat di dalam kalimat laisa kamitslihi syai'un itu, maka akan mengalami kesulitan. Namun jika sekalipun masih dalam tahap pencarian, masih di level syariat, jika bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang bernama Allah itu, maka dengan sendirinya apa yang selama ini menjadi sulit baginya untuk memahami tentang ayat seperti laisa kamitslihi syai'un, dengan kesungguhan hati yang benar-benar untuk mengenal siapakah Tuhan yang bernama Allah itu, maka akan dibukakan jalan baginya. Akan diberikan petunjuk. Ketika mendapat petunjuk, maka akan terbuka, akan mengalir dengan sendirinya. Dan apa yang selama ini terhijab, terdinding dalam mengenali tentang alam malakut atau alam ketuhanan itu, dengan petunjuk dan hidayah yang diberikan Tuhan kepada dirinya, maka dia akan dibimbing. Dirinya akan dibimbing ke jalan yang selama ini tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Ketika alam kegaiban atau alam wilayah ketuhanan itu terungkap, maka di sanalah ia akan mendapat pengetahuan, pemahaman, bukan berdasarkan cerita dari siapapun, bukan lagi berdasarkan cocok logi atau berdasarkan kata orang. Jadi seakan-akan sang pencari berhadapan langsung, menerima langsung dari sang pencipta alam semesta yang selama ini terdinding dan terhijab